Semangkuk mie ini sangat besar, dagingnya berjajar di mangkuk, dan ada semua jenis sayur dan tauge. Dari luar melihat ke dalam, tidak dapat melihat sedikit mie pun hanya penuh dengan daging. Memang benar bahwa mangkuk mie super ini sangat berbeda. Begitu dibawa keluar, membuat wanita ini takut menangis. Tapi gadis yang duduk di sebelahnya hanya mengambil satu nafas untuk menghabiskan semangkuk mie, bisa dikatakan dia adalah seorang fanatik mie. Ketika teman-teman sekelas sedang memikirkan apa yang harus dimakan hari ini, Yukio sudah mengantre untuk makan mie. Hana tidak mengerti, apakah hanya semangkuk mie kenapa harus antri sampai panjang seperti. Apakah itu keterlaluan? Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, itu adalah Yukio kan? Teman sekelas berdiri di samping berkata. Dia murid pindahan baru, dia belum pernah berbicara dengan siapapun sebelumnya, dia arogan dan sombong, tidak ada yang menyukainya. Hana mengatakannya sekarang tapi dia sangat cantik, kecantikannya membunuhnya. Jadi Hana berlari ke sana dan menyapa Yukio. Seperti yang diharapkan, Yukio juga dengan sopan mengangguk dan memutar matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Hana masih mencoba memulai percakapan, bagaimana kalau aku makan mie denganmu hari ini? Aku biasa makan sendiri, tidak pernah dengan siapapun. Hal ini membuat Hana sangat penasaran, ada apa, makan mie saja begitu serius, kedengarannya tidak enak. Tepat pada saat ini, semangkuk mie juga tiba, kelihatannya enak. Di dalamnya ada rumput laut, rebung kering, bawang segar, dan sepotong besar daging bersama dengan bumbu ini. Tiba-tiba, Yukio mulai memutar-mutar pergelangan tangannya, mengikat rambut, lalu memberitahu semangkuk mie aku akan memakanmunya. Setelah mengatakan itu, dia mulai makan mie. Dari saat dia makan mie, mulut Yukio selalu tersenyum. Benar-benar penggemar makanan. Saat yang paling penting telah tiba, hanya untuk melihat Yukio memasukkan daging ke dalam mulutnya dan kemudian menyesap kaldunya. Kata bahagia, selalu terlihat di wajah seperti tikus yang jatuh ke dalam karung beras. Ini membuat Hana yang duduk di sebelahnya tidak mengerti apa yang terjadi, apakah karena enak jadi gila? Dia kemudian bertanya pada Yukio, apakah semangkuk mie ini benar-benar enak? Hasilnya membuat Yukio berhenti tertawa, dan bilang jika kamu tidak makan, bagaimana kamu bisa menilai mie orang lain? Kaldu buatan rumah ini adalah kombinasi kecap buatan sendiri ditambah kaldu tulang. Selain itu, ada juga daging babi yang meningkatkan rasa yang kaya. Karena untuk menambah kesegaran, pemiliknya juga menaruh banyak tiram di dalamnya. Coba pikirkan, rasa daging babi ditambah kesegaran tiram. Bisakah kamu memberitahu aku di mana rasanya tidak enak? Siapapun yang mengatakan itu hanya semangkuk mie biasa pasti memiliki pikiran yang sangat buruk. Hana mengatakan maaf setelah mendengar itu dan kemudian melihat Yukio terus makan mie sampai mangkuk berisi mie juga bersih. Hari itu, Hana tepat setelah sekolah, melihat Yukio dan berlari mengejarnya, ingin membantu dia membawa tasnya. Yukio bilang tidak usah. Jadi mereka terus berkelahi dan menyebabkan tas jatuh ke tanah. Hana buru-buru duduk untuk mengambil barang. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat buku harian Yukio dan melihat dua kata Nirangu, dan ada hati di sebelahnya. Hana bertanya, apakah ini hari ulang tahun pacarmu? Bawa aku bersamamu, aku hanya melihat dari jauh untuk melihat seperti apa pacarmu. Yukio sangat pendiam, kenapa gadis Hana ini begitu lekat? Jadi, Hana dan Yukio naik kereta peluru selama 2 jam, dan sampai di tempat yang jauh. Tepat pada saat ini, Hana tiba-tiba melihat tanda dengan 2 kata Nirangu. Hana tiba-tiba mengerti. Duduk di kereta sepanjang hari, jadi Nirangu adalah nama toko mie. Aku tidak mengatakan bahwa aku punya pacar. Apakah kita pergi sejauh ini hanya untuk makan semangkuk mie, Yukio? Semangkuk mie, bagi aku, mie Nirangu adalah seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1968, baru dipindahkan ke sini pada tahun 70-an. Sejak saat itu, semua siswa di dekatnya memperlakukannya sebagai makanan spiritual. Kalau sebulan tidak makan, hati akan resah karena cara bikinnya yang istimewa. Jadi sekarang ada 39 cabang secara nasional, sejak itu tidak pernah ada pelanggan. Hana melihat ekspresi bersemangat Yukio ketika berbicara tentang Nirangu dan terkejut. Setelah mengatakan itu, keduanya dengan cepat masuk ke dalam toko. Seperti yang diharapkan, ini bahkan belum jam sibuk dan toko sudah dipadati orang. Hana sangat menantikannya, dengan keramaian seperti itu, makanan di sini pasti enak. Pada saat ini, Yukio menekan tombol untuk memilih mangkuk terbesar, menyebabkan orang-orang di dekatnya tercengang. Sebanyak itu bisa habis atau tidak? Hana melihat itu dan ingin memesan mangkuk besar juga. Pria di dekatnya buru-buru menyuruh Hana berhenti dan menyarankannya untuk memilih mangkuk kecil. Tapi Hana sangat keras kepala dan bersikeras memilih mangkuk besar. Ini menyebabkan orang-orang di dekatnya bingung.
Lalu sambil menunggu mie datang, Hana bertanya pada Yukio siapa orang-orang tadi. Yukio mengatakan mereka semua adalah penggemar setia Nirangu. Yang mereka suka bukan mie tapi Nirangu. Bagi mereka, Nirangu adalah dewa. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berbicara dalam monolog. Potongan daging babi dengan rasa kecap ini benar-benar menghangatkan hati. Ini benar-benar lezat di luar imajinasi. Coba Anda melihat daging babi hari ini enak atau tidak? Setelah mendengarnya, Hana bertanya, apa yang aneh dari ini? Bukankah itu hanya sepotong besar daging yang digoreng dan kemudian direbus? Ini membuat orang itu sangat marah dan memberitahu Hana. Jangan meremehkan semangkuk mie ini, karena telah terpilih sebagai salah satu dari 50 hidangan wajib makan sekali dalam hidup Anda. Jika Anda tidak mengerti mie, pulanglah dengan cepat. Pada saat ini, Hana langsung marah dan bersiap untuk berdebat dengannya. Tapi Yukio buru-buru menyuruhnya diam dan mendengarkan. Apa yang mau didengar? Dengar suara mie yang dipungut, alangkah bahagianya, seperti suara dari surga. Semua orang yang mendengar suara ini seperti sedang jatuh cinta. Hana langsung bingung, ada apa ini? Pada saat ini, Koki bertanya pada Yukio mau pakai apa mie-nya. Banyak bawang putih, banyak sayur, banyak lemak dan banyak garam. Pada saat ini, Hana mengatakan bahwa dia juga mau pesan yang sama dengannya. Koki langsung panik dan berkata, Anda akan segera menyesal, Nona. Saya lapar, saya bisa makan semuanya. Tapi ketika semangkuk mie datang, Hana langsung melebarkan matanya karena terkejut. Apa ini? Apakah sebanyak itu, seperti meletakkan babi utuh di semangkuk mie, apakah daging babi murah hari ini? Orang tadi berkata, saya sudah memberitahu Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan saya. Sekarang Anda tidak bisa makan semuanya, saya akan lempar mangkuk mie ke wajah Anda. Saat ini, Hana terlihat seperti akan menangis. Siapa yang mengira itu akan menjadi begitu banyak? Dia berbalik untuk bertanya pada Yukio apa yang harus dilakukan. Yukio juga mengabaikannya dan mulai memelintir rambutnya dan membuka matanya lebar-lebar dengan kedua tangan dan berharap semua orang makan enak. Ketika orang-orang melihat dia mengambil daging dan memakan mie terlebih dahulu, pria itu segera mengatakan bahwa ini adalah cara makan yang ilahi. Hana langsung kaget. Kata si gendut, mie di Nirangu sangat kenyang, kalau makan toppingnya dulu, mie akan menjadi lembek. Jika meletakkan mie di atasnya, dapat menghindarinya. Wah, kalau makan mie tanpa dibolak-balik seperti itu, nanti akan menyesal. Saat ini, Yukio tidak mendengarkan mereka dan hanya fokus memecahkan mangkuk mie. Satu demi satu masuk ke dalam mulut, semakin banyak dia makan, semakin meriah, mie tauge, dan akhirnya sepotong besar daging dengan kaldu. Auranya membuat semua orang kagum. Gadis ini benar-benar tahu cara makan mie. Jadi mereka bertepuk tangan untuk Yukio tapi dia tidak berhenti dan meminum kaldu dari mangkuk. Lalu senyum dengan puas. Tiba-tiba, semua orang jatuh cinta dengan adegan itu punya Yukio. Tepat pada saat ini, bos mengingatkan Hana untuk makan dengan cepat atau mie akan kedinginan. Jadi Hana juga belajar dari cara makan Yukio dan mulai makan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa menghabiskan setengah mangkuk mie setelah makan sepanjang hari. Lalu memohon bos toko mie, karena perut dia sudah tidak muat lagi. Bos melihat bahwa Hana adalah orang pertama yang datang ke sini, jadi dia juga setuju. Tetapi pada saat ini, Yukio membawa mangkuk mie Hana ke arahnya dan terus makan. Apakah kamu masih bisa memakannya? Ingat ini baik-baik, apa yang kamu makan bukanlah mie tetapi kebahagiaan tanpa batas. Sama seperti itu, Hana akhirnya berteman dengan Yukio dan berkata bahwa mulai sekarang, aku akan pergi makan ramen denganmu setiap hari. Melalui video ini saya ingin mengatakan, jika Anda suka video makanan seperti ini, maka setiap hari saya akan membuat Anda menonton sampai Anda kenyang. Oke, episode 1 selesai di sini saja, sampai jumpa di episode selanjutnya.